Selamat pagi kawan-kawan. Kali ini saya mau memperlihatkan apa itu mesin grading slide ya. Tapi versi kebutuhan kita sebetulnya. Jadi nggak akan sama ya dengan pikiran banyak orang dengan konten-konten YouTube yang kebanyakan ini. Karena kadang cuma follow aja ya. Seharusnya ada beberapa ide yang masuk yang kita bisa terapkan gitu. Misalnya ini lagi ini kita gabung dengan sistem kemiringan baut aja ya, seperti ini. Nggak kelihatan ya, susah ini posisinya, mesin ada di pinggir. Ini kalau kita miringkan ya porosnya cuma di satu titik ini, poros kemiring untuk turun naik ya. Satu sisi dia juga bisa ini untuk kalau kita mau dapat kemiringan 10 derajat, 20 derajat, atau 30 derajat, atau ya bebas lah, tergantung kebutuhan. Terus ini handle, karena memang ini untuk dipakai ya, jadi nggak perlu rapi-rapi, yang penting dia fungsinya dapat gitu. Terus ini yang unik, ini membatasi kita untuk menggerak gitu. Kalau kita kasih banyak ya akan lebih banyak masuk, tapi kalau kita kasih sedikit akan lebih sedikit yang masuk gitu. Enggak. Jadi batasnya enggak banyak. Cara bikinnya bagaimana? Untuk bikin sistem pengukur ini ya kita bikin poros ini, yang ini nih lubangnya lebih besar sedikit, jangan sampai terlalu banyak juga, supaya dia cuma ngambil kemiringan. Baut ini tidak stuck diam saja gitu, cuma berputar aja bisanya, enggak, dia juga bisa mengimbangi sedikit kemiringan supaya kita bisa kontrol. Nah, hasilnya apa? Kita bisa lebih range ini ditentukan dari jarak ini, as bebas yang di slide-nya berapa gitu. Nanti kalau kita lihat as slide-nya sampai sini ya lebih kan, tergantung. Jadi ada range cukup banyak lah. Kalau kita mau butuhnya 2 meter 3 meter ya bisa saja dibikin sepanjang itu, kalau memang kita mau slide gradingnya panjang. Tapi harus diingat juga bahwa dia harus ada tumpuan, jangan sampai bergelantungan begitu saja, karena nanti elastisitas besi, bobot gaya tarik berat juga akan menentukan lengkungan, berbahaya juga buat pemakai ya. Keamanan juga nggak bagus, sekaligus nggak fungsinya nggak dapat lah, jelek lah ya. Kita harus membuatnya, dia harus ada dudukan yang langsung ke dasar, atau betul-betul asnya besar. Nggak bisa as biasa sama terus kita bikin panjang. Kita harus ukur, besi itu memiliki bobot massa yang besar. Kalau dia makin panjang ya tentu dia akan melengkung, biarpun seberapa mili. Oke ya. Jadi kita lihat juga ragum di sini. Ragum ini benar-benar bisa kita tentukan. Ya itulah kelebihannya kalau kita membuat mesin itu, kita bisa menentukan kebutuhan apa sih yang mau kita pakai supaya kerja kita lebih efisien. Karena ini bisa kita kendorkan, kita lurusin lagi, lebih fleksibel. Ditambah lagi ini juga dia bisa berputar sangat jauh ya, bisa sampai 360 derajat, karena emang ini berporos di satu baut. Jadi kita bisa kendorkan sedikit, terus kita tentukan kemiringan, mau motong berapa, mau segala macamnya. Dan ragum jepit yang bagus sebenarnya adalah cara seperti ini. Dia memiliki jalur yang cukup besar gitu. Kalaupun kita modif sebenarnya lebih enak ya, kita bisa ukur kebutuhan kekuatan, kebutuhan presisi kita.
Jadi fungsi ini tuh tidak sama sekali untuk menentukan lurus atau tidak. Ini hanya untuk maju mundur saja baut ini, tapi yang menentukan lurus atau tidak adalah as penopang ini. Kalau di bubut mungkin bed ya seperti ini ya. Ini secara teknis ini lebih banyak kelebihannya dibandingkan sistem as gitu. Cuma ya kita lihat lagi kebutuhan kita apa gitu, karena kita ngapain bikin alat ribet tapi fungsinya sama gitu. Bahkan kadang ribet aja yang dapat harganya jadi mahal tapi fungsinya lebih rendah, apalagi kalau bahannya juga nggak sepadan. Jadi seperti ini kan dia harus menopang getaran, otomatis dia harus tebal. Ini aspul bukan pipa, aspul. Dan kita tidak khawatir di sini karena dia terhubungkan dengan bodi ini terikat dengan 4 buat otomatis vibrasi dari gerinda ini dia akan membagi ke semua arah bodi ini. Jadi dengan bobotnya juga yang tebal, besinya berat, otomatis dia akan memperkecil vibrasi. Seperti ini kan juga sudah ya alhamdulillah berhasil. Jadi ingat ya, ini berfungsi untuk kita dapat mau ke kanan ke kiri miringnya. Jadi alat ini sangat sederhana tapi sangat fungsional, sangat baik jika kalian punya ini ya, karena kita pun bisa mengukur berapa dalam dan udah pasti lurus. Kenapa? Karena dia akan mengikuti kelurusan rel, bukan tangan kita. Kebanyakan kan kita pakai tangan. Dan di pasaran ada mungkin slide grading, cuma kalau saya perhatikan kelemahannya adalah dia tidak mempertimbangkan ketebalan as, jarak jangkauan yang akan menimbulkan vibrasi. Ya vibrasi itu biarpun mesin itu bisa nahan, tapi kalau ada vibrasi yang cukup besar kita pakai juga tidak enak ya, karena tangan kita ikut bergetar. Getarannya udah nggak kita bisa toleransi lagi ya. Karena ini sudah habis, kita dengan sistem ini kita cuma tinggal putar sedikit dan ini sangat ringan karena dia lama-lama juga akan sangat lentur ya. Kita bisa lihat masuknya akan lebih banyak. Tidak dikasih karet ya pasti bunyi. Kalau kita mau kasih karet ya nggak bunyi karena dia akan meredam. Hasilnya seperti apa ya, pasti lurus tuh. Slide oke. Ya bisa untuk motong apapun lah ya. Terima kasih, selamat bekerja.